Halo semuanya, perkenalkan saya Nirwanda Rega Ditsaha, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi. Dengan nomor induk mahasiswa 0483444388. Di sini nanti saya akan mengerjakan tugas satu, analisis dan visualisasi data. Bagaimana tugas yang sudah diberikan oleh tutor pada e-learning. Tugas satu ini nanti berhubungan dengan materi pada aktivitas 1 sampai dengan 3. Yang mana tugasnya sudah diberikan di sini dan juga data yang akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Adapun tugasnya sebagai berikut. Terdapat data kecepatan dan jarak tempuh mobil hingga berhenti sebagai berikut. Lalu kita disuruh menggunakan software R untuk menghitung nilai berikut ini. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Dari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Selanjutnya di nomor 2, berdasarkan praktek kita pada nomor 1, maka kita disuruh menggunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya, yaitu scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Lalu disuruh interpretasi scatter plot yang diperoleh. Selanjutnya histogram untuk kecepatan mobil, lalu interpretasi histogram yang diperoleh. Selanjutnya di nomor 3, kita diberikan soal cerita yang mana Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelasnya di sini 75 dan standar deviasinya 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata 70 dan standar deviasinya 8. Nah, di sini kita disuruh menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggrisnya Thomas. Di sini saya sudah mengerjakan, karena nanti kalau kita ngoding mulai awal maka durasi waktu dalam video ini terlalu panjang. Maka sebelumnya saya sudah mengerjakan, nanti kita tinggal copy paste di program R. Nomor 1, gunakan data R untuk menghitung nilai berikut. Data yang sudah diberikan tadi di tugas sudah saya olah menjadi berikut ini. Pertama, kita inputkan data yang diberikan tadi ke dalam program R terlebih dahulu, sebelum kita masuk subbab soal A, B, C, D. Lalu selanjutnya kita masuk pada perintah soal yang pertama, yaitu menghitung rata-rata kecepatan mobil dengan rumus band kecepatan. Nanti di sini kita akan peroleh rata-rata kecepatan dari mobilnya berapa. Di sini diperoleh rata-rata kecepatan dari data yang diberikan ini adalah 17,5 km per jam. Selanjutnya kita disuruh menghitung jarak. Maka ditemukan jarak dari data yang diberikan tersebut adalah 42,28 meter. Selanjutnya kita disuruh menghitung standar deviasi jarak. Ini perintahnya. Standar deviasi jarak kita peroleh 24,76
meter. Ini berdasarkan data yang diberikan sebelumnya. Kita tuliskan di kesimpulan akhir, rata-rata kecepatan yaitu 17,5 km per jam, rata-rata jarak 42,28 meter. Lalu standar deviasi jarak 24,76. Masuk ke soal nomor 2. Berdasarkan program R yang kita gunakan pada soal nomor 1, kita disuruh membuat plot dan menginterpretasi akan hasilnya. Untuk program yang akan kita masukkan scatter plot di sini, nanti plot antara kecepatan dan jarak dengan judulnya nanti scatter plot kecepatan versus jarak. Sedangkan sumbu X-nya nanti kecepatan km per jam, lalu sumbu Y-nya nanti jarak dengan satuannya meter. Untuk ukuran font kurang lebih 19. Untuk warnanya nanti kita beri warna biru. Kita implementasikan langsung pada pemrograman R. Langsung dikeluar outputnya, output dari scatter plot kita. Setelah kita lihat di sini hasil dari scatter plotnya kita, maka bisa kita simpulkan titik-titik pada scatter plot menunjukkan hubungan antara kecepatan mobil dan jarak ditempuh hingga berhenti. Nah, ini menunjukkan kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh hingga berhenti. Nah, di sini bisa kita lihat secara umum, semakin tinggi jarak yang ditempuh atau semakin tinggi kecepatan, maka semakin jauh jarak yang ditempuh sebelum berhenti. Namun di sini terdapat satu pensilan atau outlier pada kecepatan 114 km per jam, yang mana di sini sangat jauh di atas data yang lain dan menyebabkan sebaran di sini tidak sepenuhnya linear. Nah, pola hubungan di sini cenderung positif. Artinya peningkatan kecepatan di sini berbanding lurus dengan peningkatan jarak. Kebanyakan mayoritas kecepatannya sama, hanya segelintir atau hanya beberapa saja yang memiliki kecepatan yang sangat ekstrim. Jadi sudah sekaligus kita interpretasi. Selanjutnya histogram kecepatan mobil. Nah, di histogram kecepatan mobil di sini nanti kita akan beri judul histogram kecepatan mobil. Sedangkan sumbu X akan kita berikan kecepatan dengan satuan km per jam, sumbu Y-nya frekuensi, sedangkan untuk warnanya nanti warna hijau. Langsung saja kita implementasikan pada program R. Oke, seperti ini hasilnya. Histogram kecepatan mobil. Nah, dari histogram ini bisa kita lihat sebagian mobil itu memiliki kecepatan yang sama, yaitu rata-rata antara 10 sampai dengan 20 km per jam. Nah, distribusi di sini terlihat condong ke kanan atau right skewed karena adanya nilai ekstrim 114 km per jam yang sangat jauh dari kelompok utama data. Rata-ratanya di sebelah sini, sedangkan ada nilai ekstrim 114 km per jam di sebelah sini. Artinya, mayoritas mobil melaju dengan kecepatan rendah hingga sedang, sedangkan hanya ada satu data yang menunjukkan kecepatan yang sangat tinggi. Kita sudah sekalian interpretasi histogram yang diperoleh tadi. Selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 3, yang mana diberikan data nilai yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Langsung saja kita disuruh
menghitung koefisien keragaman atau coefficient of variation atau CV untuk kedua mata pelajaran. Nah, adapun rumus koefisien keragaman CV, S di sini adalah standar deviasi, sedangkan X untuk rata-rata dikali 100%. Lalu kita hitung secara manual terlebih dahulu. Data ujian matematika, rata-ratanya X-nya kita peroleh 75, sedangkan standar deviasinya kita peroleh 10. Lalu koefisien keberagaman dari mata pelajaran matematika yaitu 10/75 dikali 100%. Kita peroleh 13,33%. Sedangkan data ujian bahasa Inggris kita ketahui rata-rata kelasnya atau X-nya 70, sedangkan standar deviasinya 8. Maka koefisien keragaman dari mata pelajaran bahasa Inggris 8/70 dikali 100% sama dengan 11,43%. Kita nanti akan implementasikan dalam pemrograman R. Pertama, kita inputkan data nilai ujian beserta perhitungan koefisien keragaman. Lalu, nanti kita akan menampilkan hasil yang berbentuk tampilan kurang lebih seperti tabel. Namun ini tidak ada garisnya ya nanti. Nah, yang mana hasilnya nanti akan diperoleh. Disebutkan mata pelajaran apa, bahasa Inggris dan matematika dengan rata-rata berapa, terus standar deviasi berapa, hasil koefisien keragamannya berapa. Sudah kita inputkan data rata-rata dari mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Lalu kita perintahkan juga menghitung koefisien keragaman. Selanjutnya kita tampilkan hasil. Lalu nanti kita menginterpretasikan hasilnya. Baik, di sini kita peroleh seperti ini. Mata pelajaran matematika rata-ratanya 75. Standar deviasinya di sini 10. Lalu kita dapatkan nilai koefisien keragamannya 13,333. Lalu di mata pelajaran bahasa Inggris rata-ratanya 70, standar deviasinya 8, sedangkan nilai koefisien keragaman yang kita peroleh 11,42. Kita cocokkan dengan perhitungan secara manual kita tadi. 13,33 dan 11,43 hasil dari koefisien keragamannya. 13,33, 11,428 ini pembulatannya 11,43. Nah, lalu dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa koefisien keragaman matematika kita dapatkan 13,33%. Sedangkan koefisien keberagaman bahasa Inggris kita dapatkan 11,43%. Nah, maka bisa kita simpulkan juga nilai CV matematika. Standar koefisien keragaman di sini dari mata pelajaran matematika lebih tinggi karena ada beberapa variasi nilai antar siswa yang di situ lebih besar. Sedangkan nilai standar koefisien dari mata pelajaran bahasa Inggris di sini lebih rendah karena nilai antar siswa ini lebih seragam. Mayoritas rata-rata yang memiliki nilai itu lebih berseragam. Mungkin itu saja sedikit video untuk memenuhi tugas 1, analisis dan visualisasi data. Sebelumnya dari awal sampai akhir mungkin ada tutur kata saya yang tidak berkenan atau tidak sesuai. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya dan juga kepada dosen yang saya hormati. Cukup sekian video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.